Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang berdusta dan menisbatkan dusta tersebut kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya tidak membuat takut Habib-habib dari Bani Ba'alwi. Mereka yang setiap saat mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah ini justru dengan congkaknya secara terang-terangan memproduksi kedustaan-kedustaan yang kemudian mereka nisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarluaskannya kepada para pengikut mereka. Sinting, perbuatan yang mengundang murka Allah dan Rasulnya malah mereka anggap sebagai dakwah. Lebih gila lagi adalah ketika mereka naik satu level dalam kekurang ajarannya. Kali ini bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mereka fitnah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebelum kita bahas, mari kita simak dulu firman Allah dalam surah Al-Lahab ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas menekankan betapa hebatnya balasan atau siksaan dan kebinasaan yang ditimpakan kepada Abu Lahab dan istrinya. Surah ini turun untuk memperingatkan dan mengancam Abu Lahab serta istrinya Ummu Jamil yang telah memusuhi Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang dibawanya. Surah ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kehancuran dan kerugian. Kebinasaan yang ditimpakan Allah kepada Abu Lahab dalam surah ini bahkan tidak hanya dinyatakan satu kali, melainkan dua kali dan ditegaskan pula oleh Allah dengan kalimat benar-benar atau sungguh-sungguh akan binasa. Di sini Allah benar-benar menyatakan balasan seperti apa yang menimpa Abu Lahab dan istrinya tersebut dikarenakan kedurhakaannya yang menentang ajaran Islam, bahkan berkali-kali mengancam akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Allah pun menegaskan bahwa tidaklah berguna bagi Abu Lahab itu harta yang ia miliki dan apa yang dia usahakan. Artinya sekaya apapun dan sebanyak apapun harta kekayaan yang ia miliki serta segala yang ia upayakan tidak akan mampu mencegahnya mendapatkan balasan dari kemurkaan Allah terhadapnya. Artinya bisa juga disimpulkan semua kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya pun tidak akan bisa mencegah datangnya azab Allah yang kekal di dalam api neraka. Sekarang kita simak pernyataan seorang Habib dari Bani Ba'alwi yaitu Novel Alaidrus. Perhatikan bagaimana demi mempromosikan acara maulid yang selalu mereka andalkan dalam dakwah mereka, sampai-sampai orang ini berani-beraninya mengarang-arang kedustaan bahkan menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala merayakan maulid tersebut di dalam neraka. Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Mata'allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti diseksa, gak mungkin dapat kenikmatan. Dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minum-minuman untuk Abu Lahab. Ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Demikian saudara-saudaraku, acara maulid sepertinya harus mendapatkan perhatian yang begitu besar dari mereka agar tidak ditinggalkan oleh para jamaahnya, sehingga untuk meyakinkan umat mereka berani menyampaikan sebuah kedustaan yang hanya berasal dari mimpi-mimpi para wali dari kalangan mereka.
Bahkan sekalipun dusta mereka itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah yang dengan tegas menekankan betapa beratnya siksaan dan hukuman yang Allah timpakan kepada Abu Lahab dan istrinya. Meskipun mereka adalah paman dan bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak peduli seberapa kaya, tak peduli seberapa baik amal yang pernah mereka lakukan, bahkan termasuk juga dalam kategori ini adalah tak peduli meskipun jika memang dulu Abu Lahab ikut bergembira atas kelahiran keponakannya Muhammad bin Abdullah. Acara Maulid kita maknai sebagai sebuah momentum untuk mengenang jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengambil suri tauladan dari kisah hidupnya, memetik hikmah dari perjuangannya dalam dakwah Islam, dan mencontoh sunnah-sunnahnya. Namun akan lain ceritanya jika untuk sebuah golongan, acara Maulid ini sangat penting bagi mereka karena keuntungan duniawi yang bisa mereka dapatkan dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk menjerat umat agar senantiasa menjadi pengikut-pengikut mereka yang setia, yang bisa diperas dan dimanfaatkan setiap saat untuk sebesar-besarnya keuntungan golongan ini. Jika Habib-Habib dari Bani Ba'alwi ini tetap dengan kedustaan mereka, maka artinya mereka sudah berani menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbohong dalam firman-Nya di surah Al-Lahab tersebut. Sungguh luar biasa kekurang ajaran kaum Ba'alwi ini. Tidak hanya saling berdusta atas nama Rasulullah, bahkan kali ini menuduh dan memfitnah Allah pun mereka sudah berani. Kita berlindung kepada Allah dari semua perbuatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.